Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlington dengan NPM 210-673-2973. Pada video ini saya akan menceritakan sedikit tentang kebutuhan energi dan juga potensi energi yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki populasi penduduk terbesar keempat di dunia, yakni lebih dari 270 juta penduduk. Dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tidak akan lepas dari kebutuhan dan potensi energi negara ini. Indonesia ini memiliki kebutuhan energi sekitar 300 terawatt hour dan diproyeksikan nanti pada tahun 2050 akan mencapai angka 9.000 terawatt hour, di mana konsumsi energi ini sesuai dengan diagram yang ada dari Outlook Energi Indonesia akan didominasi pada sektor industri dan transportasi. Hal ini menjadi tantangan berat bagi Indonesia jika hanya ingin mengandalkan sumber energi tidak terbarukan seperti batu bara untuk menjadi negara maju dalam 30 tahun ke depan. Sejauh ini, sumber energi primer yang ada di Indonesia antara lain 35% dari minyak bumi, 34% dari batu bara, 19% gas bumi, dan energi baru terbarukan atau EBT baru 10% saja. Meskipun perkembangan EBT sudah ada, namun hal ini masih kurang untuk perkembangan negara Indonesia ke depannya. Dalam acara webinar Potret Energi Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, transisi energi ini mutlak diperlukan untuk menjaga ketersediaan energi di masa yang akan mendatang. Tanpa ada penemuan cadangan energi yang baru, minyak bumi di Indonesia akan habis dalam 9 tahun ke depan, gas bumi akan habis dalam 22 tahun lagi, dan batu bara akan habis dalam 65 tahun lagi. Dan sesuai dari grafik dan diagram-diagram yang ada dari Outlook Energi Indonesia yang terbaru, dikatakan juga masih terbukti bahwa kita masih mengandalkan mayoritas itu masih energi tak terbarukan. Energi terbarukannya masih sangat sedikit dibanding dengan energi tak terbarukannya. Potensi energi Indonesia sebagai negara agraris dan berada dalam garis khatulistiwa sebenarnya memberi kita kesempatan untuk mengembangkan energi baru terbarukan yang relatif lebih besar, khususnya di bidang tenaga surya. Berdasarkan proyeksi optimistik energi yang didapat dari Outlook Energi Indonesia tahun 2023, elektrifikasi Indonesia diharapkan mencapai 20-40% dalam tahun ke depannya dan berharap mencapai net zero emissions pada tahun 2060, khususnya pada sektor transportasi dan industri. Kapasitas dari pembangkit listrik di Indonesia juga diharapkan dapat mengoptimalisasikan energi solar yang melimpah yang ada dalam sebelum tahun 2030 nanti. Salah satu bukti dari optimisasi ini adalah proyek yang diadakan antara PT PLN Nusantara Renewable dengan Masdar, yaitu adanya Cirata Floating Photovoltaic Plant, di mana mereka membuat pembangkit listrik tenaga surya apung di atas air seluas 250 hektar dengan kapasitas pembangkit sebesar 145 MW yang akan dapat memberi listrik pada 50.000 rumah tangga di sekitarnya. Pemanfaatan EBT ini yang kurang diakibatkan karena reliabilitas dari teknologi EBT yang ada sekarang masih kurang dan juga biaya pembangkit EBT yang relatif tinggi dibanding dengan pembangkit pada umumnya seperti batu bara. Penelitian akan inovasi lebih lanjut untuk EBT perlu dilakukan untuk menunjang perkembangan dan kemajuan Indonesia untuk menjadi negara maju dan mencapai NZE atau Net Zero Emissions. Kolaborasi dengan pemerintah, perusahaan asing seperti Masdar memang penting untuk mencapai target Indonesia Emas. Namun, dukungan dan bantuan dari pemerintah, masyarakat sekitar, dan industri akan menjadi penunjang utama Indonesia untuk menjadi negara maju, khususnya dalam sektor energi dan komoditas di tahun-tahun yang akan datang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.